Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita topik tentang kacang hitam dan cuka. Ini cuka. Cuka ini dia nggak gampang loh bikinnya. Terutama ragi yang terpilih udah turun-temurun setiap pabrik cuka, setiap pabrik kecap atau pabrik apa yang tentang fermentasi, mereka pasti punya biang sendiri atau ragi yang tersendiri. Contohnya ya, ada orang bikin arak pulut, ada yang beli ragi di pasar, ada yang beli ragi di toko singseng, ada lagi pernah dengar nggak daun kesum? Di daun kesum itu adalah orang Singapura bikin daun laksa. Nah, sebenarnya daun kesum itu adalah bahan utama ragi. Klasik engine cuka Bentar. ini. Nanti Ibu tolong nyalakan lagi. Oke. Oke. Nah, jadi cuka yang kita pilih ini terutama dia pakai ragi yang dibikin sudah turun-temurun ya. Dan mereka punya tempat yang khusus ya, yang khusus di semuanya barang fermentasi itu kalau di Cina itu karena dia ada cuaca 4 season ya. Mereka pada musim salju apa gitu dia harus stabilkan suhunya. Jadi mereka pasti ada tempat di kayak Tijawa di bawah tanah. Di bawah tanah digali contohnya ya. Jangan yang lain lah, simpan jahe aja. Mereka gali lubang, sudah itu ditutup. Nanti kapan dia mau ambil, dia ke bawah lubang itu ngambil jahenya. Jadi awet bisa makan sepanjang tahun. Karena apa? Harus digali lubang untuk ngambil jahe ini. Karena pada musim salju, dingin banget. Mereka untuk hangatkan darahnya, tubuhnya, mereka harus makan jahe. Jadi kalau jahe nggak ada, nggak disimpan baik-baik, mereka obatnya apa? Nggak ada, gitu loh. Dan cuka, kecap, semua pun harus begitu juga, ya. Nah, dan cuka ini yang saya cari adalah benar-benar fermentasi dengan secara alami, paling kurang itu 5-8 tahun. Jadi mereka dari 5 tahun ke atas itu mereka ada angka 6, 7, 8, 9. Contohnya yang angka 7, angka 8. Nah, itu boleh untuk menu masak sehari-hari. Contohnya orang Cina ya, dia kalau tumis sayur, dia masukkan mungkin jahe atau bawang putih, lalu masukkan sayur, masukkan cuka hitam. Baru ditumis. Masak bihun, masak apa semuanya wajib cuka hitam sedikit. Jadi kalau itu ya terserah di pasar, di supermarket mau beli cuka biasa aja, oke. Dan antara cuka yang fermentasi yang begini sudah 6 atau 8 tahun ke atas dibanding dengan cuka yang di supermarket yang satu botol sekitar 5.000 atau 8.000 atau 20.000. Itu kemarin saya ke Tanjung Pinang, saya ke pabrik kecap, saya lihat proses fermentasinya apa. Ya mereka pakai obat juga. Lalu, oh ada cuka, saya tanya. Ini cukanya gimana kok nggak nampak ya? Fermentasi dari apa? Oh enggak lah, ini cuka, gampang aja. Kita beli obatnya, kita campur dengan air, udah, isi. Jadi makanya cuka satu botol itu di bawah harga 10.000. Lalu campurnya apa? Dibilang nggak tahu. Pokoknya dari Jakarta kita pesan, yaitu udah ada, kita tinggal campur dengan air rebus. Nah, sudah itu besok udah bisa dikemas, sudah bisa dijual. Itu nah cuka begitu kita kocok, nggak ada busa. Itu adalah cuka full kimia. Murah. Mau yang hitam, mau yang putih, semuanya murah meriah. Jadi maaf ya
Sebentar, Bu. Sudah. Ya, teman-teman harap tenang ya. Bu, saya matikan semua. Nggak bisa nyalakan mic. Ibu nyalakan. Oke. Ibu bisa nyalakan. Oke. Nah, jadi jangan hanya karena mau murah kita cari cuka. Sebenarnya cuka itu sangat bagus. Biarpun cuka apa aja, yang penting cuka betul-betul fermentasi itu sangat bagus. Kita bagi 3 tingkat ya. Kita bagi 3 tingkat. Orang ini kurang sehat, tetapi masalah tidak besar. Dia maunya setiap hari makanannya yang udah stabil, sudah itu dijaga makanan. Dia cuman ada sedikit problem, ya udah enzim ya, klasik enzim. Masalahnya lebih berat lagi, enggak bisa selesai dengan enzim aja. Maksud saya enzim yang 1 tahun itu ya, bukan enzim yang lama atau gimana, yang khusus tambahan herbal itu beda lagi. Nah, jadi nggak bisa nih, kayaknya nggak mempan nih, ya udah. Atau bukannya klasik enzim nggak bagus ya, jangan salah tanggapan. Saya setiap hari makan klasik enzim. Sudah itu tiba-tiba hari ini saya ke pesta gitu. Di pesta itu enak banget. Ada sop kambing, ada babi hutan, ada daging apa lagi gitu loh. Nah, semuanya yang kari, yang rendang, yang berat-berat itu loh. Itu kalau kita cuci dengan klasik enzim, jangan-jangan yang murni 1 gelas, baru terasa, wah besok keluar semua yang bau-bau itu. Tapi kalau yang gitu ya nggak mampu juga ya kita makan sebanyak itu. Ya udah, kelas yang tinggi lagi cuka. Ya, jadi yang biasa-biasa oke, kelas enzim. Yang agak tinggi sedikit adalah cuka. Jadi beda. Arak. Kalau arak memang untuk manusia itu nggak semua orang mampu ya. Ada sebagian orang. Kenapa dia tiap hari dia makan daging, mungkin malam jam berapa dia belum tidur, narkoba. Tapi dia minum apa? Dia minum minuman keras yang mahal, contohnya Golden Blue lah, Johnny Walker lah, VSOP lah, enggak apa yang segalanya. Nah, itu benar-benar kelas yang bagus. Itu sebenarnya detox juga. Cuman liver kita nggak tahan. Liver kita akan rusak kalau sepanjang waktu kita dengan cara begitu. Ya kan? Nah, jadi dibagi berapa bagian ya. Tapi kalau dengar Bu Vera ngomong begini, berarti kelas ini tuh nggak bagus. Salah, bukan nggak bagus. Semua barang kalau kita gunakan dengan cocok dan tempat yang tepat, itu bagus semua. Dan kita harus ngerti apa bedanya. Klasik enzim atau enzim buah-buahan, itu bisa dia setiap hari, setiap saat. Campur di air, mau makan, mau masak, minum teh, kopi, semuanya pakai air piara kelas itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu setiap saat pakai cuka ya, nanti bisa rusak loh lambung kamu. Betul-betul rusak lambung kamu. Karena dia terlalu tajam. Dia cuci dengan sebersih-bersihnya. Gitu loh. Dan sudah itu, di grup kita ada bahas, wah kalau cuka ini orang yang tubuhnya dingin, Han, tidak boleh. Bukan tidak boleh. Tetapi tidak boleh banyak-banyak. Makanya orang Cina dia cukanya ada 2 macam. Mau yang 5 tahun atau 8 tahun ke atas, dia ada 2 warna, cuka putih dan cuka hitam. Kalau cuka hitam, bagus untuk orang hipertensi atau racun berat atau toksinnya terlalu banyak. Nah itu, atau kolesterol jahatnya terlalu tinggi, atau sampai dibilang, waduh udah jantung pun udah pernah pasang ring dan harus minum obat pengencer darah, segalanya itu gitu loh. Nah itu udah kelas berat ya. Ya udah cuka hitam. Jadi
Wah, kalau gitu saya nggak ikut lah, bilang gitu kan. Kacang hitam bisa, saya bilang. Kacang hitam bagus. Jadi kacang hitam tidak harus 100% harus dengan cuka hitam. Bisa dibikin teh. Ya. Jadi bisa ada beberapa macam cara makannya. Jadi contohnya saya bilang classic engine bagus. Saya bilang cuka bagus. Tetapi saya nggak cocok. Nggak cocok. Pasti cocok. Yang penting kita bisa mengerti tubuh kita sendiri, mengerti sel-sel kita sendiri, dan setel dosis yang cocok kita. Contohnya, ada sebagian orang minum cuka atau minum classic engine. Pagi dia udah minum. Pagi ya, karena mungkin dia pikir sebentar saya mau sibuk lah, saya mau kemana-mana lah. Udahlah, saya minum lah. Kumur VCO lah, sudah itu kumur ekoenzim lah, sudah itu minumlah jus kuocaiji lah, saya minum lagi micang, saya minum lagi CE, atau saya minum lagi cuka hitam. Jangan semua sekaligus kayak dimasukkan ke koper gitu, kayak mau pergi makan angin gitu. Salah ya. Mungkin kita rasa dulu, oh ya, saya kalau minum cuka hitam ini saya rasanya kayaknya lemes, capek. Kenapa lemas? Kenapa capek? Karena waktu itu dia lagi bekerja, dia lagi mencuci, mendetok. Jadi kalau kita hari ini mungkin aktivitas kita terlalu full, terlalu padat, ya udah, jangan habiskan energi di situ. Waktu malam mau tidur, ya minum sedikit, sudah itu, atau diencerkan dengan air hangat. Sudah itu tidur, pasti cocok. Contohnya ya, kepala saya ini kan pernah jatuh tabrakan motor. Jadi dia mungkin sarafnya atau apa dia ada yang kena gitu loh. Kalau saya detok ginjal pakai lemon, detok ginjal kan lemon agak banyak. Saya gemetar sebelah tangan saya dua ini yang ada masalah sebelah ini. Ya dari sini sampai ke dada sini, ini tabrak ini pun kena ya. Jadi sebelah sini. Bedanya apa? Tangan ini gemetar. Gemetar. Pegang apa aja lepas. Sebelah ini enggak. Pertama saya enggak tahu sebelah tangan aja. Saya kira oh ya karena tangan kanan kita sering megang sesuatu, megang, ambil semua pakai tangan kanan. Wah ini gemetar ini enggak bisa nih, lambung saya ada masalah, saya enggak boleh loh detok ginjal. Tapi ternyata ginjal kita ada masalah. Gimana kalau enggak detok? Rupanya minum lemon dia mengandung vitamin C yang tinggi, antioksidan yang tinggi, jadi dia akan melancarkan atau memperbaiki mana yang rusak. Waktu dia memperbaiki, kita sini jadi ada sinyal yang kurang nyaman. Mau putuskan detok, biar aja lah, nggak usah lah, saya nggak mau. Nggak, tetap. Jadi kita beda caranya. Ya udah malam aja sebelum tidur minum. Habis tidur, kita udah tidurnya gimana sih gemetar? Nggak bakal gemetar lagi karena kita udah tidur nyenyak. Biar aja dia kerja dengan pelan-pelan, dengan santai. Dan kita waktu detok, kita harus rasanya nyaman gitu loh. Jangan sampai detok setengah mati. Itu sekali aja udah kapok, kedua kalinya suruh detok, kita udah terasa trauma. Aduh, takutlah nggak nyaman, ampun saya nggak mau lah, gila itu. Mendingan saya ke rumah sakit aja lah gitu loh. Atau saya makan obat apa aja lah gitu. Jadi jangan ya, kita harus tahu. Jadi cocoknya kita itu di waktu apa, waktu kita istirahat atau waktu kita di rumah. Kalau ibu-ibu rumah tangga yang masalah, mau pagi, mau malam, karena dia di rumah kapan-kapan dia nggak enak, dia bisa langsung baring. Tapi kalau kita di luar ya gimana, ya kan? Jadi jaga waktunya dan jaga mampunya sampai kita di mana. Terus lagi. Terus lagi. Video ya. Lalu tadi karena saya bilang cuka bagus buat minyaknya.
campur telur. Berapa hari kemudian kuliterol hilang, tinggal telurnya aja diaduk. Satu hari ambil berapa sendok, diminum, campur, aduk. Ada nggak menu kayak gini? Ada nggak resep kayak gini? Ada ya. Kemarin di grup pun ada bilang. Dan minta diajarin. Kalau yang nggak bagus langsung saya cari alasan, sibuk lah. Saya nggak sempat lah itu. Jadi coba lihat kalau di Toing dengan cara makan begini itu singse-singse pada marah-marah semua. Karena begitu saya lihat ada sebagian cara bikin pupuk. Cara bikin pupuk itu adalah ambil cuka, mau cuka kimia, cuka apa, cangkang telur, kulit-kulit telur, dimasukkan ke dalam cuka, beberapa lama ya, seminggu kemudian, semuanya sudah jadi bentuk di endapan di bagian bawah, sudah kayak tepung, udah hancur. Nah, begitu hebat cuka. Kulit telur aja bisa duduk, letak aja cuka dan masukkan kulit telur. Dalam 3 hari kulit telur itu semua terurai. Kulit telur bisa dicuci, apalagi kolesterol jahat. Ya kan? Apalagi orang yang lemas, yang nggak kuat, boleh nggak cuci? Nah, itu harus hati-hati. Jangan pikir ini bagus ya, semua orang bisa. Gitu. Nah, jadi menu ini saya tidak dukung kalau telur dengan cuka direndam sampai hilang kulitnya, dan itu rasanya wah ini bagus, mujizat. Lalu dikocok-kocok, diminum, nggak dukung ya, sorry ya. Ini pada pencau kangmu atau resep sing saya turun temurun ya dari Li Shichen, dari pencau kangmu itu dari ibarat kamus herbal lah. Cuka dan telur sebenarnya tidak boleh makan bersama. Itu pantang banget. Makan telur jangan sama cuka. Dijarakkan waktu, apalagi disatukan. Boleh disatukan hanya khusus untuk pengobatan satu macam. Adalah pengobatan usus itu sudah bernanah. Bukan usus buntu ya. Usus itu sudah infeksi bernanah. Sampai pernah lihat orang beol darah sudah keluar yang putih-putih itu. Itu biasa harus dibuang ya sebagian ususnya. Jadi zaman dahulu yang nggak ada operasi mereka pakai cara ini. Dan ini efek sampingnya banyak. Ya, jadi tidak dukung. Sorry ya. Memang ya dia nggak langsung makan, langsung reaksi. Tapi memang tidak bagus. Jadi ini cuma sekilas saya info bahwa cuka itu memang dia kuat untuk mencuci minyak. Kita bisa kok bikin eksperimen sendiri. Cuka itu kita masukkan telur. Berapa hari hilang semua kulitnya. Dalam cuka itu kita masukkan minyak. Berapa lama dia bisa jadi hilang minyaknya, nyatu dengan cuka. Dan kita masukkan apa-apa, kita lihat eksperimen sendiri. Ya. Tapi cuka ingat, aman untuk konsumsi. Jangan nanti pikir, aduh, tulang saya keropos nih, kulit telur aja bisa hilang, jadi saya kalau minum cuka ini nanti tulang saya pun habis nih. Salah. Cuka yang betul-betul cuka fermentasi, bukan cuka kimia ya. Dia adalah untuk memproduksikan kalsium yang betul-betul bagus di tubuh kita. Tulang yang keropos, tulang yang nggak ada masalah, harus minum cuka. Ingat loh, bukan hilang kayak itu ya, kayak kulit telur, bukan.
tapi dia akan menyehatkan tulang-tulang kita. Ya, terus ini. Sorry. Oh, ini adalah cuka yang Egi jual. Cara-cara sebentar ya. Ini adalah vitamin-vitamin yang atau kandungan-kandungan cuka. Kecil. Ini ditulis yang ada 2 lingkaran. Cuka yang tersebut adalah fermentasi paling cepat tuh 5 tahun sampai 8 tahun. Dan mereka udah memastikan dan ada sertifikatnya cuka tersebut ini layak untuk orang yang susah melahirkan, susah hamil, orang yang susah hamil, atau setelah bersalin untuk tambah darah dan cuci-cuci ya darah-darah yang masih sisa ya. Ya biasa kata orang tua ya, habis melahirkan tuh harus bersih mennya, darah-darahnya itu harus dibersihin, kalau enggak nanti ya sampai tua tuh banyak penyakit ya. Nah, kalau kita yang ngomongnya ya dibersihin lah rahim kita, detoknya jangan sampai setelah habis melahirkan ya timbul masalah baru lagi gitu loh. Jadi cuka hitam ini dia sangat bagus untuk setelah orang melahirkan. Bukan cuka aja ya, dengan cuka begini dicampur fermentasi dengan kacang hitam. Dan dia bisa untuk pengobatan. Terus lagi Winnie. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk bikin cuka hitam. Kauliang yang di ke Indonesia nggak pernah dengar nih kauliang apa translate-nya ya. Dan dia bikin ragi dari tamai, dari oat dan dari kacang. Nah, yang sekeping-sekeping ini bukan bata ya, ini adalah ragi mereka yang khusus. Ragi khusus untuk khusus bikin cuka. Terus lagi ini. Nah, dan cuka ini dia ada beberapa cara makannya. Pernah lihat nggak orang makan telur hitam? Ini paling suka tuh. Saya pun suka telur hitam. Telur hitam itu ada orang bilang, oh itu dari urin kuda. Sebenarnya bukan. Dia dari arang atau daun-daun atau ranting-ranting tertentu, kayu tertentu dibakar jadi arang, dia itu dihancurkan, tambah herbal dan macam-macam, difermentasi jadi telur hitam. Nah, kalau itu telur itu boleh ya. Dan telur hitam itu mereka makannya dengan cuka hitam, hilangkan bau hamisnya. Dan boleh juga kalau yang darah rendah minum cuka hitam tuh bisa tambah madu sedikit atau fermentasi dengan kacang hitam. Di Cina ada fermentasi dengan kacang tanah, tapi kacang tanah yang organik. Makan kacang tanah pun hati-hati loh. Biasanya petani kalau udah sampai dah hancur lahannya, nggak hidup lagi, ini itu gagal panen, mereka harus tanam kacang tanah untuk mengisap semuanya racun-racun dalam tanah itu, netralkan biar tanahnya subur kembali. Nah, itu dia tanam kacang tanah dan kentang untuk netral kembali. Terus ini kacang hitam ada 2 macam. Yang kita pilih untuk fermentasi adalah kacang hitam, nampaknya hitam di luar kulit. Semuanya hitam, besar, kecil, lonjong, panjang, bulat, semuanya hitam. Tapi dibuka dalamnya pastikan harus warna hijau dan non-GMO. Ya, jangan fermentasi dengan yang GMO, bahaya banget. Yang kita piara adalah bakteri-bakteri yang nggak benar semua. Kepala 2, nanti kakinya 4. Aduh, bahaya. Yang aneh-aneh keluarnya.
Jadi yang pastikan adalah kacang non GMO dan kacangnya dalamnya adalah hitam, itu khusus kacang yang untuk pengobatan. Jika kita buka kacang ini kuning, aduh gimana nih, nggak enak, bukan? Beda ya. Kulitnya hitam, dalamnya kuning, itu adalah kacang yang bisa untuk bikin mungkin bikin air tahu atau bikin kecap, bikin tempe, itu boleh. Tapi memang kalau ya belinya banyak, bikin air tahu dengan yang hijau ya lebih bagus gitu loh. Ya jadi jangan paksa ya. Kalau untuk kecap memang bagusnya yang warna hijau. Kenapa? Kalau pakai kacang yang warna hijau ini, kecapnya itu nggak enak, keset. Dan kalau nggak pintar, contohnya di blender jadi tepung susu kacang hitam. Nggak pintar hilangkan baunya itu aduh, gimana ya rasanya, bukan pahit, bukan keset, tapi antara pahit dan keset itu loh. Dan ada sedikit bau, dia kan mengandung protein tinggi. Jadi mengandung kayak rasa amis. Kalau di daging itu kan ada yang daging putih yang minyak. Nah itu dia baunya itu loh. Cau-cau. Bau amis kacangnya itu. Apalagi dibikin air tahu ya. Kalau full dengan kacang hijau ini, saya pernah sih, karena saya paling suka beli kacang itu. Saya bikin air tahu, waduh, nggak enak. Jadi campur sebagian kacang putih dan kacang hitam, baru dia stabilkan. Makanya kenapa saya di grup saya nggak mau jual serbuk kacang hitam. Saya nggak yakin mereka nggak campur. Karena yang murni itu nggak gampang dan nggak enak. Yang enak itu kita minum jadi teh yang utuh gitu loh. Terus lagi Winnie. Nah, sudah dapat kacang hitam yang dalamnya hijau. Jangan asal beli cuka ya. Cuka yang begini itu biasa kita cuman untuk campur kayaknya kebanyakan sih untuk jualan lah, untuk jualan makanan yang murah deh gitu. Biasa kan orang kalau untuk jualan ya murah lah, karena banyak ya, dia nggak mungkin beli yang organik yang mahal gitu, nggak masuk harganya. Kalau ini umum dimanapun bisa beli. Jadi kalau yang ini jangan untuk fermentasi. Kalau memang mau ya silakan, terserah, itu hakmu. Terus ini juga ya, buka di Tokopedia. Sekarang banyak orang begini loh. Bu Vera kalau ngomong cuka hitam, kacang hitam, ya udah kita langsung ke Tokopedia, kita cari yuk. Besoknya dia udah langsung bikin. Ini yang punya saya. Sekali saya lihat, Mak, mati anak ayam. Ini apa yang kamu makan? Mau cepat mati atau mau sehat gitu loh. Ini adalah cuka yang dicampur dalam 3 hari sudah bisa jual ke pasar. Jadi untuk orang jualan. Tapi yang belanja jualan makanan itu ya manusia juga ya. Kadang-kadang anak sendiri juga yang makan ya. Terserahlah. Tapi jangan yang kalau untuk kita nggak usah lah ya, hindari. Terus, nah ini adalah kacang yang siap fermentasi yang internetnya agak santai. Nah ini adalah video yang cara bikin cuka yang Egi jual itu. Memang agak mahal yang kita cari, nggak, harganya nggak main-main juga, tapi sehat, jamin sehat. Nah ini raginya agak basah. Ini semuanya nggak pakai mesin loh, termasuk gentong-gentongnya itu udah turun-temurun dari tanah, lihat semua. 制凉冷却后，加入女士秘制大曲，双缸进行酒精发酵、醋酸发酵，
熏 Nanti 培 bisa 发 kita 酵 lihat 零醋等，海 jamur-jamur 之以色 di kelilingnya itu dan dapurnya itu sangat bersih ya. 醇厚不涩，越放越香。久放不腐的特点著称，是泡黑豆、生姜、鸡蛋、入药 Cuka 的 nggak ada 良 expirednya 好 kalau 选 kita 择。 fermentasi. Ya, jadi jangan khawatir. Ini cukanya nih sampai kapan expire? Gula, garam, cuka, enzim nggak ada expire. Cuman ya karena mau dijual, itu pemerintah minta harus ada dilampirkan, ditulis produksi kapan, expire kapan. Tapi kalau yang alami gini bakal tidak ada. Kecuali dia berubah, nggak ada bau cuka lagi, sudah busuk, bau septic tank, nah itu harus dibuang. Itu karena apa? Mungkin sudah dibuka, nggak ditutup, atau tutupnya nggak rapat. Biasa, cuka yang fermentasi, yang bagus, ya kita sudah buka, dan itu kita pakai, kita tutup. Mungkin sampai lama kita lihat, di atas itu dia bisa berkarat atau berjamur. Nah, itu karena bakterinya masih aktif. Jadi kalau saya biasanya begini, saya alas dengan kantong plastik, baru saya tutup. Saya tutup, habis itu kalau memang sering pakai, ya udah habis, cepat habis, nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya ini nggak tahu kapan saya pakai dia lagi ya, karena fermentasi ini mungkin 1 tahun sekali, tapi sisa sedikit. Saya tutup luar itu, saya lapis lagi dengan plastik, baru saya ikat. Jadi dia aman, nggak terkontaminasi. Lalu kalau dapat kacang hitam, bisa juga dibikin toge. Cuman kalau kacang yang warna hijau dan besar ini bikin toge nggak enak. Terus terang, kita bikin microgreen ada kacang yang agak kecil, yang khusus, yang segar, yang non pestisida atau kimia. Nah itu untuk toge sehat dan segar. Antioksidannya sangat tinggi ini. Ya, terus lagi. Nah, ini adalah vitamin-vitamin, perbandingan vitamin kacang ya. Kacang ini dibanding dengan proteinnya dengan kacang yang biasa lebih tinggi daripada kacang biasa itu 40%. Kita makan daging dibanding dengan kacang hitam ini paling kurang tuh 2 kali lipat, proteinnya lebih bagus dan lebih sehat. Umumnya orang yang VG ya, orang yang VG atau vegan, dia wajib kacang hitam ini bisa dicampur ke dalam nasi, sup dan sebagainya. Dibanding dengan telur 3 kali lipat. Dibanding dengan susu biasa yang kita makan 12 kali lipat. Dibandingkan dengan anjisuan apa ya bahasa Indonesia? Bukan asam amino. Anjisuan. Coba kamu Antioksidan. Bukan. Teman-teman, anjisuan itu apa ya? Tolong translate sebentar. Yang ngerti bahasa Mandarin ya, anjisuan. Tolong nanti di chatting situ ya. Sorry, bahasa Indonesia saya agak kurang nih, bukan kurang lagi. Lalu untuk asam amino, asam aminonya 18 kali lipat dibanding dengan pokoknya tinggi. Sorry. Ada 18 jenis asam amino. Ya. Terutama di tubuh manusia ada 8, di kedelainya ada 18 yang kita butuh. Jadi pokoknya sangat bagus lah. Besok ya,
Saya share di grup aja tentang kandungan kacang hitam ini. Oke, jadi saya utang sebentar. Terus lagi. Jadi bagi yang vegetarian wajib makan kacang-kacang yang bagus, terutama kacang hitam. Nah, ini ada 2 macam, yang kuning dan yang hijau. Pilihlah kalau untuk pengobatan, untuk terapi, pilihlah yang hijau. Kalau untuk bikin tocong atau bikin miso atau bikin kecap, ya bisa yang warna hitam biasa. “醋泡黑豆”是非常养生的一种吃法， Caranya 黑 ya, 豆营养全面，用醋泡黑豆主要是为了更好的吸收黑豆中的花青素。黑豆一定要选这种长圆形，里面是滤芯的。醋要选择老陈醋，酸度是9度的，因为醋的酸度越高，营养成分越高。将黑豆洗净晾干，放入炒锅内，不放油，干炒黑豆，文火干翻炒，不要炒爆，听到噼里啪啦的声音。这时黑豆表面皮裂开，差不多就能闻到一股豆香味了。把炒好的黑豆放入密封容器，倒入9度老陈醋，放置在阴凉避光的地方，10天以后就可以吃了。黑豆经过醋泡，变得柔软可口，既无生豆味，又易消化。坚持每天食用8到10颗。今天你吃黑色了吗？抖音。 Nah, kacang hitam ini dia sangat tinggi kandungannya antosianidinnya. Itu sangat tinggi. Ya, di kacang-kacang yang warna lain enggak begitu banyak. Jadi tadi adalah cara kapan kita udah punya cuka dan kita punya kacang. Yang bagi yang hipertensi, kacangnya digonseng. Ingat apinya kecil aja. Dengan rasa terima kasih, rasa kasih sayang, pelan-pelan digonsengnya. Apalagi ada dapur arang kayak saya. Digonseng. Sudah itu, kulitnya meretak sedikit. Tak, tak, sedikit aja. Sudah itu ya, dimatiin apinya. Untuk hipertensi. Kalau yang tidak hipertensi, bisa dikukus, direndam, cuci sebentar aja ya, jangan lama-lama ya, karena kalau direndam lama itu sayang loh, zat dan nutrisinya itu dia akan terbawa. Contohnya kita bikin teh aja bisa berkali-kali, jadi dicuci bersih, dikukus, jangan direbus ya, dikukus kira-kira sudah kulitnya udah berubah sedikit, nah udah biarkan dia kering benar-benar ya, dia kering dari kadar airnya itu udah kering, mungkin dibiarin lah sama kipas atau angin-angin gitu loh. Nah, kita paginya kita kukus ya, sorean gitu udah bisa kita fermentasi dengan cuka hitam. Setelah berapa lama kita lihat kacangnya sudah membesar, sudah kembang. Ada yang bilang 1 minggu udah boleh makan. Enggak enak sih rasanya. Enggak enak. Terlalu gimana ya, rasa kacangnya itu masih belum menyerap ke cuka. Yang bagusnya itu 1 bulan. 1 bulan kemudian ambil sedikit, makan. Kalau yang hipertensi boleh sih, mau 1 sendokan gitu ya. Lihat ya, jangan sampai habis makan kebanyakan itu sampai rasa lemas. Mungkin dari 10 butir. Lihat orangnya gemuk besar enggak? Ya kalau gemuk besar ya enggak apa, mau 12. Ya enggak mempan, enggak rasa apa-apa, ya udah 15. Ingat jangan lewat tangan kita melengkung gini. Jangan lewat ya, jangan lewat dari sini ke sini. Kalau nut dari sini ke sini. Jangan kebanyakan. Tangan kita berapa besar, jantung kita adalah berapa besar, dan ini melengkung dan kita itu adalah dosis kita.
Dia akan connect. Contohnya kita makan herbal, tangkap. Saya mau berapa lembar, tangkap rasanya. Betul, enak ini. Yaitu dosismu. Kayaknya ibu-ibu masak ya, dikasih berapa banyak garam. Dia tahu kok. Ini untuk 8 orang, garamnya segini. Nggak perlu ditimbang dengan digital, timbangan digital lagi. Udah tahu dah. Jadi kita kalau makan masuk ke perut, ke tubuh kita merasakan sama sekali nggak mampan, nggak ada apa-apa. Tapi jangan besok udah langsung, kita rasa berapa hari. Ya, kita detox harus merasakan berapa hari lagi masih begitu. Sudah itu katanya nih cuci kolesterol jahat, cuci minyak-minyak, lemak-lemak. Kita gimana sih taunya? Lihat beolmu. Saya ingat Cemeni bilang, siapa aja yang nggak tahu loh, kita kiranya tuh ikut Bu Vera enak ya. Macan itu kalau udah ikut lama disuruh tengok tai, main tai, tengok pantat, dibilang gitu. Kata Cemeni. Kapok dia bilang gitu. Jadi kita kalau detox katanya buang kolesterol jahat. Tentu kita harus buktikan kita tengok BO kita. Bukan timbang terus, ukur terus, perut saya kempes belum. Ya kalau nggak keluar gimana, kempes sih masih numpuk di dalam. Lihat bau. Waduh, di kamar mandi ini kok berapa hari ini, biar kita rasa nggak ada apa-apa, tapi kok BO-nya itu bau banget gitu loh. Atau yang suka kentut, jangan bruk, langsung orang kanan kiri pada kabur semua, tinggal kamu di sana masih rasanya, waduh, kenapa mereka ke sana ya gitu loh. Pada nggak tahan, pingsan dia. Daripada dia masih di situ atau berbusa gitu ya, dia kabur. Jadi, nah, kok nggak pernah ya sebau gitu ya, hari ini kok bau gitu. Ya itu, gara-gara kamu makan itulah, dan nyuci. Ya kan? Angin dari lambung aja busuk, belum lagi ke usus gitu loh. Jadi, BO-nya tuh kok lapisan atas tuh kok banyak minyak itu loh di kloset itu. Cuci kok banyak minyak kali. Atau yang lengket-lengket di kloset itu. Nah, itu dia. Berarti hasil. Kalau sudah berhasil gitu, udah jangan sampai kebanyakan. Cukup dosis segitu. Teruskan aja. Sudah itu jangan lupa waktu kita mau sucikan kolesterol jahat itu, wajib jangan minum es batu. Minumlah air hangat. Ya. Lalu bagi yang tensi rendah, gula darah, glukosanya rendah, boleh makan, tetapi yang hipertensi 10, kita 5 aja gitu. Kita 5 aja. Sudah itu minum air hangat. Beli sama Egi lagi gula tebu hitam yang plus jahe itu. Nah, jadi 1 keping gula itu bikin 1 termos. Habis makan cuka kacang hitam itu, minum air itu. Tambah mineralnya, tambah dihangatin lagi dengan campuran jahe itu. Dia lebih nyaman dan lebih energi kita, lebih rasanya lebih stabil kita waktu kita cuci. Jadi jangan sampai habis cuci itu sesak napas. Nggak tahu ya, masing-masing ya. Kata Bu Vera 10 butir, saya 10. Kadang-kadang lupa hitung salah-salah jadi 15. Nah, itu nggak boleh. Jadi dari 10 kurangkan bagi yang hipertensi atau yang ada masalah darah rendah. Jadi dikurangkan dosis, tambahan lagi dengan teh jahe itu. Jangan lupa yang hangat. Jangan minum es batu waktu detox ini. Ya. Terus lagi, masih ada video? Nah, ini yang beli yang udah jadi sama Egi ya. Dulu, keluarga ini, di kerajaan kalau perlu cuka dan kacang hitam ini, mereka yang suppliernya. Supplier yang sudah ratusan tahun.
Memang video ini mungkin kurang jelas karena bahasa Mandarin semua ya. Ini cara makan cuka hitam ini sudah bukan ratusan tahun, malah ribuan tahun. Dari dulu-dulu turun-temurun dari kerajaan sudah ada. Jadi keluarga ini dari nenek moyangnya itu mereka satu kampung. Yang terkenal adalah contohnya di Medan, pisang barangan, di Jawa padi apa yang terkenal gitu loh. Jadi di kampung itu yang terkenal yang juara satu adalah keluarga ini. Sampai saat ini mereka masih produksi cuka kacang hitam. Cuman kemarin saya cari yang ini yang terbagus. Saya bilang sama Egi, udahlah kamu jual yang ini. Mah mahal loh, 100 gram loh satu botol itu. 100 gram loh mah. Kamu jangan hitung 100 gram harga segitu. Kamu hitung ke rumah sakit berapa. Ya, sekarang ke rumah sakit, ke klinik, tek 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 tek, dengar tek 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 tek, 300. Ambil obat 1 juta. Sudah itu belum tentu juga ya. Kadang sekali nggak sembuh, 2 kali, 3 kali. Contohnya saya dulu kata dokter, Bu Vera sebulan kamu harus obat 4 macam ini seharga 4.000 lebih ringgit. Mulai dari situlah saya beli obat organik, makanan organik, saya nggak sayang lagi. Saya hitung-hitung ya, saya bawa 1 koper, 2 koper yang penuh semua itu saya nggak habis makan. Untuk sekeluarga, anak pinak, cucu, semua boleh makan. Itu pun habisnya setengah tahun paling tidak. Memang waktu kita beli itu ya 1 koper itu paling tidak ya 2.000 ringgit, 3.000 ringgit gitu loh. Tapi waduh enaknya rasa shoppingnya ya. Orang shopping nggak bisa berubah. Dari shopping center larinya ke organik. Organik larinya ke online sekarang. Gara-gara masa pandemi. Nah, jadi saya hitung daripada saya ke rumah sakit, dokter bilang sampai seumur hidup harus segitu. Ya mendingan saya ganti pola makan saya. Saya beli apa aja. 1 juta aja udah dapat berapa banyak loh. Makanya sampai kapan habisnya loh. Hitung butir-butir loh. Nah kan? Jadi saya bilang sama Egi, jangan khawatir. Kalau anggota kita yang pintar hitung plus minus, mereka rasa itu boleh. Nilainya dan kualitasnya itu boleh. Ada juga teman-teman, saya nggak mau lah, saya nggak ada masalah apa-apa. Saya cuman pengen yang murah. Ada di online, di Taobao ya. Mau beli yang 50.000 1 botol pun ada kok. Malah isinya mungkin 300 gram. Berapa kali lipat. Ada beda kualitas. Cuman saya nilainya gini, kalau memang Anda sehat, nggak ada masalah, ya udah klasik aja udah cukup, ya kan? Kalau pengen coba dan kualitas yang tinggi, ya carilah yang merek ini yang terbagus. Jadi bagi yang minat, sila order sama Egi. 1 hari makannya cuma 10 butir. Memang sih agak mahal, tapi coba rasanya apa ya, mungkin lebih nyaman dan dia fermentasinya itu lama. Itu 6 tahun ke atas baru bisa panen. Ya, terus Bi. Oke. Jadi kayaknya udah oke selesai. Nah, teman-teman. Ya. Bye, mau kuliah ya. Nah, teman-teman, udah selesai tentang cuka, tentang kacang hitam, dan satu lagi, kemarin saya ada janji ngajarin kacang hitam dibikin teh. Sangat simpel. Bisa titip sama Egi, ya. Kalau ada yang mau beli sama Egi, titip sama Egi kacang hitam yang sudah gonseng dengan sistem organik. Dia tidak boleh panas daripada 35 derajat dan ada mesin khususnya yang sistem organik. Itu tidak boleh lewat 35 derajat dan dengan sistem organik dan kacang non GMO. Nah, itu kita beli sebotol sesuka hati kita ya. Sesuka hati kita beli 1 botol, kita masukkan ke termos mungkin berapa sendok.
Masukkan berapa sendok seduh air mendidih. Dan itu ditutup di termos itu. Kita minum. Mumpung udah haus. Kita minum. Udah habis, kita seduh lagi. Bisa 3 kali. Kalau rasanya masih kental, bisa 4 kali. Jadi berulang-ulang kali kacang hitam itu kita seduh air panas. Seharian kita minum tuh nggak apa-apa. Ya, sudah itu. Kacangnya itu kan udah agak kembang. Kita simpan, kita keringkan dari termos itu. Nggak perlu dikeringkan betul ya, Pak. Kita angkat. Sudah itu kita masukkan madu. Kita masukkan madu, cari toples kaca. Jangan yang terlalu besar. Kita masukkan mungkin hari ini cuma segini kacangnya, besok lusa. Ya udah, sudah kira-kira 80%. Ya, sudah 80% kacang hitam itu, masukkan madu. Kalau nggak ada madu, gula aren terserah. Atau mau setengah gula aren, setengah madu terserah. Karena gula aren, kalau betul-betul gula aren yang asli, itu untuk bikin jamu, obat itu bagus. Tapi kalau untuk bikin ekoenzim kurang dia. Ya, jadi 80% saya ulang lagi, yang bekas teh tadi itu, masukkan, kira-kira udah 95% madu itu, masukkan lagi 0,5% klasik enzim. Dikit aja. Sudah itu, taruh aja. Mau di lemari, mau di dapur, di mana aja. Terserah. Ya. Kira-kira sudah lembek, kacangnya itu udah bisa untuk cemilan. Untuk cemilan dan sisa nanti bekas madu itu bisa lagi untuk bikin teh lagi. Ya. Mungkin nanti bertanya, ini apa yang saya makan? Ini cemilan saya. Wijen hitam. Wijen hitam. Ini saya pilih yang memang betul-betul organik. Mereka tanam sendiri. Dan sistem organik. Cuman berapa butir aja loh. Sedikit gini. Enggak sampai 15 butir. Satu hari sebiji gini. Kenapa? Karena tensi saya ya sekitar paling fit. Saya rasanya paling fit itu adalah 120/60 atau 100/60/58. Jarang sekali bisa 100. Kalau usia saya gini harusnya 130/80 atau 90, tapi dia rendah. Jadi udah nggak apa-apa, yang penting saya semangat terus sih. Nah, jadi saya enggak kacang hitam melulu. Saya kalau makan kacang hitam sekitar udah seminggu terus-terus, saya rasanya aduh kok panas gitu loh. Panas. Jadi saya ganti dengan wijen hitam. Ambil, punya, enak banget rasanya. Supaya rambut nggak uban. Dan apa ya, wijen hitam ini untuk lutut. Karena kaki saya yang sebelah kiri ini kan pernah tabrakan. Jadi saya naik tangga itu saya nggak bisa naik dua belah kaki. Saya harus kaki yang ini seret kaki yang kanan harus nyeret kaki yang sebelah kiri naik tangga ke rumah. Jadi saya harus rasanya, waduh ini kayaknya udah kurang kuat ya. Saya harus rutin makan wijen hitam. Karena memang nyata ya. Saya semua yang saya ngomong itu pasti ada pengalaman yang nyata atau betul-betul orang tuh saya kenal dan saya lihat benar-benar baru saya yakin dia dan baru berani saya ngomong ke orang lain gitu. Jadi nggak berani asal-asal. Karena di kampung saya itu pasien itu dia pernah operasi kanker rahim, sudah itu setelah belasan tahun lagi dah kumat lagi. Udah nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Saya pergi lihat, dia telepon, Vera tolong lihatlah gimana gitu mama saya lihat ini udah susah loh, saya bilang
cobalah ya, carilah ada obat kampung apa sama orang tua-tua gitu loh. Yang bagus berapa macam aja kamu makan ya teruskan gitu. Setelah 1 tahun lagi saya pulang sembahyang, saya lihat dia sehat gitu loh. Kok bisa berjalan sehat ya sekarang? Ya, obatnya apa? Itulah dia bilang wijen hitam. Bagus loh dia bilang. Bagus ya, gimana sih wijen hitam kan banyak di pasar di mana-mana. Itu kan barang murah, saya bilang itu kayak umum kali. Masa bisa sih? Bisa. Saya naik tangga saya terasa kuat. Kalau nggak makan seminggu naik tangga nggak kuat. Begitu connect langsung ke otak saya, iya ya, saya naik tangga kadang sampai rasanya itu capek ya, nggak berani angkat barang. Jadi semua Pak De tahu ini yang bantu angkat. Saya cuma kayak nyonya gitu loh, naik. Jadi ada enaknya juga mentang-mentang pernah sakit gitu loh. Jadi orang sayang ya. Jadi ada enaknya juga sebenarnya. Jadi saya rutin. Di kebun saya ada juga wijen hitam, saya gongseng, campur almond, saya untuk campur ke micang, campur ke selai roti, masukkan microgreen. Tapi saya lebih suka yang cemilan ini. Kenapa ya? Terus terang, tanaman Cina betul-betul kalau organik dan cuacanya dan karena negaranya itu ya terlalu, kalau tempat yang organik itu terlalu alami. Jadi rasanya itu lebih jauh wanginya. Betul-betul luar biasa kalau orang Cina yang betul-betul dia ada niat murni untuk menanam sesuatu. Wah, itu luar biasa. Rasanya beda betul-betul. Jadi karena si Egi sering, Egi saya mau ini. Ya udah mah, udah cek betul, ya udah. Jadi saya cek, saya beli yang ini. Jadi enak bawa di dalam tas. Buka cemil tambahan omega 3 atau minyak ya. Minyak di lutut kita itu nggak boleh kurang loh kalau usia kita ini. Ya lebih-lebih bagi ibu-ibu yang menopause. Kita sudah tua, kita tidak boleh makan daging yang banyak, tapi tidak boleh kekurangan protein. Kita harus tambah dari kacang hitam dan wijen hitam. Kalau wijen sangat bagus minyaknya untuk lutut kita, untuk sendi-sendi kita ini, dan jangan lupa untuk otak. Supaya nggak pikun, nggak cepat lupa, tapi tetap sering lupa juga. Ya, oke, teman-teman. Saya udah lama juga bela-bela terus ya, mungkin bosan atau ada yang tertidur. Mungkin ada yang mau bertanya. Bu Lina, kita mulai biar teman-teman bisa bertanya ya Bu Lina ya. Sudah, Suci, sudah ada yang tanya tuh. Belum sempat baca. Apa yang ditanya? 21 chat. Oke, ini ada salah satu juga nih pertanyaan. Selamat malam Bu Vera, bagaimana cara menambahkan kacang hitam di Kurang jelas. Internetnya kurang bagus Bu Ivon. Saya bantu Bu. Selamat malam Bu Vera. Bagaimana kalau kita dipasang ya? Nah, bagaimana cara menambahkan? Gimana suara bagus? Putus-putus. Dengar, Suci. Putus-putus sampai sekarang. Dengar nggak? Coba Winnie bacain tolong sebentar. Winnie. Ya. Coba ya. Lah. Sampai kok masuk. Oh, ini. Coba sekarang. Ada saya masuk terlambat, apakah ada rekamannya? Ya kalau cuma sekilas rekamannya untuk kacang hitam, Bu Lina besok bisa share di grup shopping itu ya Bu Lina? Boleh, boleh. Ya tolong ini ya. Satu Bu, pertanyaannya, selamat malam Bu Vera, bagaimana cara menambahkan kacang hitam ke dalam micang?
apakah ikut direndam 8 jam terus direbus berbarengan? Ditambahkan kacang hitam ke micang. Kacang hitamnya boleh digonseng atau ikut rendam 1 malam. Tapi direndam kan sayang. Kacang dia digonseng dia nggak apa-apa kok proteinnya. Jadi waktu blender, dia memang harus pakai blender yang bagus ya, yang kayak Hetty jual itu, harga yang sekitar 2 juta itu. Itu bisa bikin es krim, bisa bikin smoothie, bisa bikin micang. Dan beda dengan blender yang harga 200-an itu, micangnya nggak habis, Bu. Saya 2 gelas saya nggak habis. Nggak enak nih, atau gimana ya. Mungkin pisaunya itu loh, blendernya. Jadi kalau pakai yang mesin micang ini ya semua bisa. Mau kacang organik, mau jagung. Aduh, kalau jagung saya tanam itu, jagung pulut enak kali bikin micang. Jadi kacang tanah sedikit aja, jangan banyak-banyak. Bisa makan. Kalau banyak dia ada suatu bau mentah. Ya, jadi pelan-pelan baru tahu takarannya. Oke, terus? Bu, kalau wijen hitamnya tidak digongseng, tapi langsung masuk dimasak, tapi langsung dimasak bareng-bareng bahan-bahan micang, bisa tidak? Boleh? Selama ini saya wijennya langsung dimasak tanpa digongseng. Jadi Boleh. wijen hitamnya ya boleh ya. Dari Sitorus Bu Vera. Direndam bareng pun boleh. Kalau wijen direndam boleh, digonseng boleh. Cuman gini, dia kalau digonseng, ini kan kita mau ambil tuh minyaknya. Kalau saya mau ambil minyaknya untuk biar lutut saya lebih banyak jalan, lebih banyak aktivitasnya. Orang Lasa nih kan. Jadi lihat kita mau gunakan dia di bagian mana. Mau untuk protein kita, ya kita rendam. Mau minyaknya lebih meningkat, lebih bagus, ya kita gonseng. Tapi ingat, jangan api yang besar, api yang harus sabar banget. Sudah itu kalau yang gonseng, jangan lewat 2 minggu dihabisin. Harus dihabisin dalam 2 minggu. Kalau 2 minggu kemudian ya makan wijen yang gonseng itu sama aja dengan makan ampas. Ya, terus? Bu Vera, apakah yang ada batu dalam empedunya bisa konsumsi cuka? Maksudnya apa saja campurannya? Yang batu empedu, contohnya semalam ada yang chat saya, dia bilang saya mau tanya gimana dedoknya. Saya tanya, biasa kalau orang mau itu saya tanya usianya berapa? 86. Aduh, 86 mempedunya ada batu. Ya sebenarnya kalau udah usia segitu ada batu nggak batu pun nggak apa-apa. Jangan fokus buang batunya. Pelan-pelan aja. Jangan asik bawa orang tua tuh pergi ronsen, pergi ini itu nanti marah dia. Kalau mama saya dimarahin ya. Jangan terlalu ngurus saya, dia bilang gitu. Lalu minum aja cemilan kacang cuka hitam ini loh. Nggak apa-apa. Malah orang yang tua dia kan nggak ada aktivitas apa-apa lagi. Dia nggak kayak kita, Bu Lina. Kalau saya sebentar manjat pohon, sebentar manjat pagar, sebentar saya ke pinggir kolam lagi kan gitu ya. Jadi kalau udah tua mereka paling ya santai di rumah. Itu dia makan kacang cuka hitam ini bakal nggak beleng. Karena itu numpuknya itu udah puluhan tahun, setengah abad ke atas. Nggak gampang hilang. Jadi dengan saya itu nggak mempan. Yang mempan hanya dengan cuka hitam, kacang hitam ini udah tambahkan kalsiumnya, proteinnya, micang, bagus, sangat bagus untuk orang tua. Kalau micang bisa dikatakan wajib setiap pagi sampai dari pagi itu sarapannya minum terus sampai jam 11. Itu micang aja dikasih. Mau buah-buahan, boleh. Mau kacang-kacangan, boleh suruh punya lama-lama. Atau kacang hitam ini 1 hari malah bisa 2 kali. Mau 3 kali pun boleh. Waktu dia makan bubur, nih cemilan. Boleh tuh orang tua. Ya, oke terus. Malam Los. Kalau ada infeksi ginjal,
bolehkah konsumsi fermentasi cuka kacang hitam? Boleh? Malah dia membantu. Jika ada masalah apa, sangat bagus dibantu dengan garam hitam lagi. Semuanya masalah ginjal itu ingat wajib pakai garam hitam. Kenapa? Ginjalnya mungkin infeksi lah, mungkin ada batu lah, mungkin saluran kencingnya, kantong kemihnya. Itu memang cucinya dengan garam hitam. Dan garam hitam kalau memang mau pakai jangka waktu lama, ya memang beli aja 1 bungkus yang 1/2 kilo. Kalau cuma sekilas kapan-kapan, ya rasanya hari ini makan terlalu banyak, ya kan? Minum cuka kacang hitam ini, lalu kalau terasa, waduh, saya ada masalah, ya udah tambahannya adalah garam hitam. Nanti lihat ya, air kencingnya itu apa warnanya. Pasti beda dengan yang biasa. Mungkin lebih keruh atau lebih bau. Dan kacang hitam cuka ini ibarat orang yang biasa gini, kita kencing, kita minum, umpamanya hari ini kita minum 2,5 liter air. Yang dikeluarkan kok cuman 1 liter. Nah, itu nggak balance itu. Ginjal kita tidak bisa bekerja dengan bagus dan tidak bisa buang cairan yang numpuk di dalam tubuh kita. Makanya terjadilah sebagian orang kakinya suka bengkak. Atau mata ya, bagian kantong mata ini suka kayak yentai. Apa namanya yentai saja? Halo? Ya. Halo? Ya, nampak kantong mata itu kayaknya ada numpuk gitu. Nah, itu berarti orang itu dia kencingnya nggak bersih. Nah, wajib dengan antara cuka hitam ini, cuka kacang atau garam hitam ini untuk bersih biar lancar dia. Atau sebagian orang lucu, dia bukan malah kencingnya kurang, malah setiap malam itu bangun 2 jam, 1 jam lebih bangun kencing. Gimana namanya tidur? Ya kan? Nah, jadi orang begitu, pernah nggak lihat orang setiap malam tuh bangunnya kencing aja kerjanya? Jaga maling. Sebenarnya sakit menderita. Kualitas tidurnya itu sama sekali sudah tidak bagus. Orang itu ada 2 macam. Adalah kacang hitam dibikin teh. Ya, kacang hitam dibikin teh. Ya. Jelas ya, Bu Lina? Jelas. Nah, kacang hitam dibikin teh, sudah itu Guru Maha ada semacam VCO herbal, itu ditetes ke bawah lidah. Ditetes ke bawah lidah untuk orang yang susah banget tidur. Atau saraf otaknya yang Parkinson, yang autis, yang apa tuh? Apa namanya? Insomnia. Nggak Ya. bisa tidur. Nah, itu 2 tetes ke bawah lidah. Jangan sampai 5 tetes ya. 5 tetes tidurnya 3 hari 3 malam kiranya udah KO dia. Jadi kalau yang itu harus dipantau. Jangan biar dia sendiri yang pakai gitu loh, nggak boleh. Jadi ada cara-caranya ya. Mudah-mudahan ya dengan sepele aja dengan kacang ini udah teratasi gitu. Oke, terus lagi. Bagaimana cara konsumsi kacang hitam fermentasi yang beli di Egy? Oh ya, tadi udah kita bilang ya. Ambil berapa biji? 5 biji atau 10 biji kunyah. Habis kunyah, minum sama air hangat. Ya, terus? Pertanyaannya banyak nggak, Bu? Nggak terlalu banyak. Penderita stroke apa boleh konsumsi kacang hitam? Apa? Yang stroke boleh konsumsi kacang hitam? Boleh? Sangat boleh. Kalau tidak rendam cuka, apa boleh direndam dengan yang lain? Boleh. Tapi harus dipanasin dulu, bikin teh yang paling bagus. Kalau di Taiwan sangat viral adalah
teh kacang hitam. Malah enggak kurang laku yang bentuk tepung gini, Bu. Oke. Yang bentuk kayak gini. Kurang laku. Karena apa ya? Kita nggak yakin ini 100% nggak dari kacang hitam. Mereka campur apa? Campur gilingan dari oat, dari tepung apa. Kita nggak tahu. Jadi apa cocok nggak kita? Tapi kalau untuk orang muda hanya sekilas untuk nggak lapar, minum ya oke, nggak apa-apa. Jadi di Taiwan memang kalau Taiwan itu untuk di makanan organik apa itu memang sangat bagus ya. Jepang juga memang sangat hebat. Mereka milih-milih apa yang mereka makan ada itu sangat teliti gitu. Jadi mereka lebih pilih yang butiran diseduh dengan air mendidih tadi saya bilang. Masukkan ke dalam termos biar aromanya itu enggak menguap dan setiap saat mereka minumnya yang hangat gitu. Oke, terus Gongseng kacangnya bisa pakai alat apa aja, Bu? yang penting jangan pakai kuali yang aluminium. Itu juga tadi ada yang pakai air fryer. Mungkin kalau air fryer terlalu panas ya, Bu? Iya. Harus sabar lah dengan api yang kecil. Sebenarnya memang kalau di organik itu dia ada khusus alat khusus. Kayak di Singapura orang jual apa tuh? Kaulak apa namanya kaulak? Biji apa itu? Nah, sering orang bikin bakcang kacang itu. Kayak orang bakar kopi ya. Dia bulat, sudah itu muter otomatis, tapi derajatnya hanya 35 derajat. Bahasanya nggak ngerti juga, Suci. Kadang-kadang langsung Bijian itu nggak tahu apa ya bijinya gitu. kaulak ya. Halo, nang sakaulak bahasa Indonesia tak tahu apa. Jadi 96 oh. Ya kan? Kau tuh 9 lak tuh 6. Enggak jauh. Bacang 6 itulah. Jadi dia memang khusus dimuter. Malah itu punya hak paten loh. Oven kayak gitu punya hak paten dan banyak sih yang orang usaha organik itu yang khusus untuk nut, kacang apa mereka penghangatannya dengan cara begitu. Ya kalau saya pasti kalau saya mau pasti saya pakai kompor gas. Saya sengaja beli itu kaulak itu namanya chestnut. Ya. Jadi kalau saya sengaja beli yang stainless, ya yang stainless, api yang kecil. Oh, sorry Bu, sebentar Bu, apa mesti dinyalakan Bu? Tadi saya, ya. Kalau saya cara untuk pemanasan itu, saya di kebun saya ada tempat dapur arang, ya. Waktu habis barbecue sama Pak D, tinggal sedikit arang, nah itu kesempatan saya bikin gitu loh. Tapi kalau lagi nggak ada barbecue gimana? Saya beli periuk yang khusus dari stainless yang mungkin yang merek Jepra apa yang bagus itu udah oke ya. Kita nih orang malas loh. Jangan pakai kuali sing serang kayak lagi perang gitu terus ya, capek. Kita api yang kecil benar-benar kita tutup. Jadi uapnya itu di dalam semua. Kita tutup, jangan tutup 100% ya. Tutupnya mungkin 90%, 80% bisa ngintip gitu. Dan itu sebentar-sebentar dengan tutup kita aduk dia dengan kayu ya, aduk. Dengar suara pek, 2 suara aja itu udah hati-hati, harus diangkat langsung. Jangan sampai pecah melentik gitu loh. Nah itu udah panas dalam nanti kalau makan, saya ulang lagi liver dan ginjal kita akan rusak, akan beban. Baik, Sis Yvonne? Ya, mungkin bisa. Ya, silakan 3 pertanyaan terakhir. Oh ya, oke.
Suci, cuka setelah fermentasi masih bisakah dikonsumsi atau dibuang? Oh jangan, bisa. Induk tuh. Saya semuanya yang hasil fermentasi, air-airnya, nggak saya buang loh. Contohnya saya fermentasi kacang hitam, cukanya, saya bisa next lagi, saya fermentasi, saya campur sebagian. Dan itu cuka itu bisa untuk minum loh. Minum sama air hangat loh. Dan itu saya fermentasi kacang hitam sama madu. Nanti kacang hitamnya habis 9, madu itu untuk bikin minuman lagi. Jadi semuanya fermentasi itu mereka punya bakteri probiotik yang sangat bagus. Jangan buang. Saya fermentasi lagi jahe muda. Jahe muda habis dimakan Pak De, itu airnya saya simpan 1 tahun kemudian jadi arak jahe. Jadi semuanya fermentasi cairannya itu makin lama makin bagus, makin lama makin bagus. Makanya kenapa yang fermentasi kacang itu yang sejarahnya ratusan tahun, sekarang kacang fermentasi cuka itu mahal begitu ya. Karena mereka punya biang. Biang itu saya rasa di hasil lab itu orang lain nggak ada. Mereka udah punya biang nenek oyang yang terbagus. Kita makan ke tubuh kita, dia akan terbalik ya. Akan lebih. Makanya dia berani janji, orang yang susah hamil, berani dia. Orang yang susah hamil beli sama saya. Lihat hasilnya, gitu loh, sampai sejauh gitu loh. Jadi dia bisa hidupkan bakteri dia itu, yang sampai udah nenek oyang, dia bisa hidupkan. Kalau bakteri yang hau-hau, 2 kali, 3 kali udah busuk loh. Nggak mungkin lagi, karena dia nggak kuat. Nggak bisa pertahankan sampai puluhan tahun, masih tetap berkembang dia. Tengah jalan udah tewas semua gitu loh. Jadi itu adalah bakteri yang paling baik untuk tubuh kita dan dia sangat ampuh. Contohnya ya, saya ngomong orang TBC. Orang TBC dia makan obat TBC. Makan tiap hari dia nggak boleh lepas. 1 hari aja dia lepas, dia harus ulang dari hari itu ke 6 bulan lagi. Nggak boleh lupa 1 hari pun, kan gagal total. Kenapa? Virus TBC itu sangat dahsyat di paru-paru dia itu. Sampai dia 6 bulan dia minum, ternyata masih ada. Itu pun obat yang pertama itu nggak boleh pakai lagi, dia harus tukar semua dosis karena biarpun dia 1.000, 1 miliar virus TBC itu, hanya 1 yang belum mati, itu yang paling dahsyat, yang paling jahat. Dan sebaliknya, mereka berani janji, ini sudah ratusan tahun, saya punya biangnya. Nah itu dia. Itu yang bisa melawan yang si TBC ini, yang paling bandel ini. Contohnya ya, di rumah sakit, mereka bikin antibiotik, mereka piara bakteri dari jamur-jamur itu. Mereka harus cari yang corona. Saya harus dari corona, saya ambil, saya piara dia. Saya robah lagi DNA-nya, saya tambah lagi dengan lebih kuat lah. Baru dia bisa membasmikan itu. Nah, makanya kenapa barang-barang makanan yang fermentasi yang makin lama itu makin mahal. Mahalnya dari itu, tetapi mahalnya dengan mereka menjaganya lebih bagus dan lebih hebat. Karena makin banyak, makin sempurna dia. Ya, oke, terus. Selamat malam Ibu Vera. Ini ada, ya. Kami sekeluarga sangat suka minum air es. Apalagi cuaca panas terik ya. Berarti kami sudah salah ya? Karena enak kali, biar udah tahu salah masih mau teruskan enggak. Suci sendiri juga suka.
pernah saya ceritakan tentang topik darah ya saja ya. Jadi saya pergi terapi buang darah. Tusuk jarum kayak orang donor darah gitu. Begitu duduk dari sini, saya duduk di kursi, saya lihat darah saya buang. Lah, kok sampai di kantong itu langsung jadi kayak sumi jeli, kayak agar-agar gitu. Gumpal-gumpal. Saya nggak percaya dengan mata saya goyang dia. Lo bener-bener kayak sumi jeli. Saya panggil lah, Pak, ini saya sakit apa? Udah mau mati kali ya? Enggak lah, ibu nih gila makan es batu, dia bilang gitu. Ketahuan. Jadi bisa sembuh nggak? Bisa, berubah aja lah Bu, dia bilang gitu. 1 bulan, Ibu minum air hangat, teh jahe, teh hangat, nanti Ibu tengok lah. Betul-betul loh bertobat, saya bulan itu aja sih bertobatnya. Saya minum teh jahe, pokoknya ada apa yang sehat itu, yang hangat itu. Sebulan kemudian, saya pergi lagi, saya bilang, Pak, hari ini saya cuma pengen tahu darah saya begitu lagi nggak, tapi jangan buang banyak ya, saya nggak mampu yang banyak, buang sekali itu saya tidur 5 hari turut loh, buang sedikit, kira-kira lihat dia bisa jadi sumi jeli nggak gitu. Enggak loh saja, benar-benar cantik darahnya gitu loh. Jadi saya suruh dia lihat, Pak, lihat lagi darah saya sebenarnya ada masalah Pak. Enggak, darah ibu betul-betul cantik, cuman jangan minum es batu, itu aja sih dia bilang. Ibu nggak ada yang lain lagi. Ada sedikit kolesterol dia bilang gitu. Iya Pak, saya suka makan kerupuk. Jadi kalau tahu bisa berubah lah, bertobat lah. Ini sampai sekeluarga jangan ya. Di kulkas tipsnya gini, di kulkas jangan ada es batu. Jangan bikin es batu. Jangan seenak-enak ambil di kulkas sudah ada. Harus pikir, aduh aku mau makan es batu lah, harus beli di luar. Nah, itu kan sudah menghambat, udah delay. Jadi, capek kali, udahlah seadanya aja lah gitu loh. Jadi mungkin dikurangkan lah dinginnya ya. Atau dari air minum itu dibikin yang dari teh herbal, dari apa, ada rasa enaknya gitu loh. Masa herbal atau yang wangi-wangi gitu ya, kayak air lengkuas, enak loh sebenarnya. Berubah. Benar, harus berubah. Terus? Sislina terakhir nggak kelihatan. Oh, ini apa, udah ditutup terakhir. Tadi Bu Vera beli cemilan yang wijen itu di mana, Bu? Saya beli di Cina. Oke. Gini Bu Lina, contohnya Egi, saya cek ini toko ini bagus Egi. Nah Egi yang order, dibilang, oh Ma, kita tengok dia maju nggak, produknya itu apa aja gitu loh. Jadi saya biasa gini, kemarin gara-gara Egi beli teh jahe tebu hitam itu, saya cari di tokonya. Ini karena dia organik semua ya, dan kampung itu terkenal dengan. Nah, jadi saya tertarik dengan cemilan wijen ini. Saya beli 6 botol. Setiap hari 1 biji, 1 butir. Wangi banget. Padahal saya nggak pernah putus loh wijen hitam saya di dapur. Ya mungkin karena adalah sebulan, 2 bulan istirahat. Tapi nanti udah rasa kaki saya nggak kuat naik tangga, saya bikin lagi gitu. Jadi kalau ini karena enak daripada wijen yang di sini, jauh wanginya. Harganya nggak tahu, saya lupa loh berapa entah. Oke. Ini Bu masih banyak pertanyaan, tapi nanti saya akan tulis jadikan satu. Nanti Ibu jawab pakai voice note atau apa, nanti kita share. Ya Bu. Caranya ada yang minta video cara gongseng kacang hitam ke wijen. Kalau kita mungkin sekarang pikirnya susah, tapi nanti udah ambil di kompor, ambil kuali udah tahu gongsengnya. Ya, udah pakai feeling sendiri ya. Jadi lalu nanti, karena ini udah hampir jam 9, kita janjinya sampai jam 8.30 ya. Bentar Bu, saya matikan dulu ya. Ya, pertanyaan kita
sambungnya di grup aja ya. Sudah itu besok malam kita ada Zoom microgreen mengenai media. Sekarang saya agak slow motion Bu Lina, gara-gara Bu Lina saran ke saya sangat bagus. Saya senang sih, biar saya ada tahu, oh ya saya ini apa lah ya harus diubah gitu. Jadi sekarang saya main pelan-pelan ya Bu Ivon. Besok malam media semuanya. Minggu depan air. Semuanya air. Siram kebanyakan dia akan mati tanaman. Siram kurang dia akan layu juga. Jadi air itu apa, gimana? Dan semuanya pupuk cairan. Main tanah, habis itu main air. Habis itu main apa lagi baru kita pikirin ya Bu Lina ya. Ya, Jadi, step by step. besok malam jam 7 sampai jam 8.30 juga. Jangan sampai jam 9, capek ya. Jadi mungkin rata saya sampai sini dulu ya Bu Lina rekaman kita. Bentar saya itukan ya Bu. Ya, terima kasih teman-teman.